tidak bisa bekerja sendiri, bergerak sendiri, tetap harus ada dukungan dari rakyat melalui dewan. Itu andalan. Gimana Pak Zen? Tadi persoalan yang sama, kapabilitas dan kesejahteraan, profesi, kesejahteraan, status juga dibagi dengan pelatihan bagi para guru, tidak bisa dibiarkan, PGRI juga tidak bisa lari sendiri Pak. Panjenengan sebagai orang yang berlatar belakang pendidikan, guru. Anggota nggak sih Pak dulu? Anggota PGRI kan? Saya ngajar juga, masa swasta. Ya. Ini juga swasta. Senasib lah ya, senasib sebagai guru satu korsa begitu Pak. Saat ini apa yang kemudian bisa menjadi pandangan dari Dewan Pak untuk rekan-rekan guru di Jawa Tengah dulu? Ya, terima kasih. Saya kira yang disampaikan oleh Prof. Mukti cukup lengkap ya. Dan mengulang-ulang terus punya kita ini ya, diskusi terkait dengan berarti ini hal yang basi ya? Atau basi tapi harus digerakkan terus Mas. Karena belum selesai ya isunya ya? Nggak tahu ini kapan selesainya. Tapi yang jelas begini Mas, jadi ini lebih kalau saya ya di DPRD, dan saya kira kita harus bangun komitmen bersama dulu. Komitmen, dan karena meskipun ini pendidikan, saya kira juga isu politik juga harus kita kuatkan kembali gitu, bahwa tidak bisa dilepaskan dari sebuah kepentingan atau political will di semua tingkatan nih Mas, baik di APBN maupun provinsi, kabupaten, kota. Jadi ketika political will itu atau komitmen soal pendidikan itu betul di nomor satukan, bahwa pendidikan itu adalah urusan wajib, pelayanan dasar, absolut, konkuren, pusat, provinsi, kabupaten, kota harus punya komitmen yang sama, maka saya yakin berbagai macam problem pendidikan, termasuk guru ya, yang kita bahas sore hari ini, lebih cepat terurai persoalannya gitu Mas. Tapi kalau komitmen itu tidak ada, atau political will itu ada tapi tidak maksimal, maka saya yakin pasti akan sampai kapan akan terus terurai, akan terus terjadi begitu. Misalnya satu contoh, dari awal selalu saya sampaikan, termasuk di revisi Undang-Undang Sisdiknas itu kita ingin ada komitmen bersama dari seluruh stakeholder pendidikan ya, mulai dari presiden, menteri, dan semuanya. Saya kira bahwa 20% anggaran pendidikan itu harus betul-betul pertanggungjawaban akademiknya adalah untuk kepentingan pendidikan gitu Mas. Jadi bukan kemana-mana gitu kan. 600 triliun dari 3.000 triliun ya. Posisinya itu kan ada di mana-mana. Fungsi pendidikan itu kan ada di mana-mana. Bahkan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, kemudian juga Kementerian Agama, jadi Kementerian Agama juga mengelola pendidikan, itu kan tidak lebih dari 30%. Ya. Jadi sampai kapanpun saya kira sepanjang ini masih fungsi pendidikan dan ada di beberapa kementerian, termasuk di provinsi, kabupaten, kota, itu juga menyebar di OPD atau dinas lain di luar dinas pendidikan, maka problem guru yang tidak profesional, kata Prof. Mudi tadi, kemudian yang tidak sejahtera, itu pasti akan selalu muncul. Oke, Mas Menteri kemarin menyampaikan tahun 2022-2023 target seluruh guru sudah hanya tinggal 2, guru ASN dan guru P3K non-ASN. Tapi faktanya hari ini semua masyarakat, teman-teman guru ini ekspektasinya udah luar biasa. Alhamdulillah 2022 kami yang honorer akan di P3K, kemudian yang swasta juga, karena kan hanya 2 P3K non-ASN, artinya kesejahteraan mereka pasti akan lebih baik gitu. Meskipun di awal pun saya juga pesimis gitu, karena kita punya undang-undang guru dan dosen ya, bahwa komitmen soal sertifikasi juga harus diselesaikan. Ini kan sejak dulu, mestinya tahun 2014 sertifikasi itu sudah selesai seluruh guru. Kalau misalnya muncul banyak guru kembali ya prosesnya sama, sehingga tidak sampai tertunda-tunda sampai sekarang ini gitu. Nah, kalau komitmen itu di awal sudah dilakukan, saya kira tidak ada lagi keluhan soal guru tidak sejahtera, guru menangis di mana-mana, mengajar yang mendapatkan kesejahteraan yang tidak pantas, itu dilabelkan menjadi seorang guru yang punya fungsi dan tugas yang luar biasa mencerdaskan anak bangsa ini, tapi dengan kondisi kesejahteraan yang sangat memprihatinkan itu. Tapi Pak Sen, di sisi lain saya dengar bahwa tahun depan 2023 tunjangan sertifikasi dihapus diganti dengan tunjangan guru tuh Pak. Kalau masih naskahnya di narasinya di RUU Sisdiknas yang kabarnya juga masih belum jelas kabarnya. RUU Sisdiknas sampai sekarang juga belum jelas masih. Kembalikan lagi ke pemerintah. Jadi sejauh ini sebenarnya ngomong-ngomong tentang RUU Sisdiknas sejauh mana sih Pak Zen? Ya, saya kira gini Mas, menurut saya ini yang kaitannya dengan kesejahteraan. Saya kuatkan kembali komitmen ini loh. Komitmen ini tahun politik 2023. Apakah komitmen dari pemerintah
mulai dari pemerintah itu berarti kan presiden, juga Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, Mendagri, Menteri Agama gitu. Untuk menempatkan guru ini sosok yang harus betul-betul diprofesionalkan dan disejahterakan tanpa syarat yang berbelit-belit gitu loh Mas. Misalnya tahun 2023, 2022 ini tadi berapa Prof? Ada 198 yang prioritas 1 mau diangkat P3K. Passing grade sudah. Ternyata mereka juga belum jelas. Ada sekian persen yang SK-nya nggak bisa diberikan. Saya yakin penyebab utamanya itu ya karena bukan tidak ada anggaran ya. Komitmen soal anggarannya belum ada. Kalau soal anggaran, ayo kita buka-bukaan. 600 triliun Mas. Mau gaji guru berapapun di Indonesia ini, nggak usah dipeta-petakan lah, nggak usah kotak-kotakan ini guru negeri, guru honorer, guru swasta, GTT, PTT, guru madrasah, semua ini tanggung jawabnya sama. Betul ya Prof ya? Tugasnya sama. Punya tuntutan tanggung jawab yang sama. Ada perintah untuk guru penggerak, laksanakan kurikulum Merdeka Belajar, menyelesaikan perangkat administrasi pembelajaran, menyelesaikan ini sama. Tugasnya sama, nggak ada di ruang kantor guru itulah. Ini beliau PGRI saya kira sangat paham sekali. Yang di sekolah negeri ini ada guru tetap, guru yang sudah sertifikasi, kemudian ada guru yang honorer dan tidak bisa sertifikasi dan masih berharap dari santunan dari bos atau bosda gitu kan kelihatan sekali di situ. Itu tugasnya tanggung jawabnya sama. Tadi Prof Muti sampaikan 2 tahun kemarin yang paling banyak memberikan kontribusi besar untuk pembelajaran daring kan teman-teman yang muda-muda. Artinya itu Tuhan telah menunjukkan bahwa semua guru ini punya komitmen yang sama untuk mencerdaskan mencerdaskan terlepas dari apapun statusnya. Ya, terlepas dari status mereka yang mungkin saat ini belum sejahtera karena faktor keadaan gitu. Oleh karena itu saya kira begini Mas, kita masih ada waktu lah saya kira terus kita mendorong, kita di DPRD saya kira juga terus mendorong teman-teman di DPR RI, terutama di komisi yang membidangi soal pendidikan, baik komisi 10, komisi 8 maupun komisi 2 terkait dengan keuangan itu kan ruwetnya itu kan di ini soal political will di keuangannya itu Mas. Misalnya saya pernah ke komisi 8 untuk guru madrasah, kebutuhan untuk P3K guru madrasah non PNS tahun 2023 kalau tidak bisa sama dengan yang di Kementerian Pendidikan kira-kira sekitar 3 sampai 4 triliun gitu. Nyaris tidak ada anggaran. Dari sejak 2019 sampai sekarang ini yang di Kementerian Agama guru madrasah tidak ada fasilitasi, afirmasi atau bahkan rekognisi soal P3K. Ini kan naif. Padahal kalau melihat guru kan tidak boleh ada dikotomi ini negeri, ini swasta, ini sekolah, ini madrasah. Lalu kemudian yang di Dinas Kementerian Pendidikan saya kira juga sama, Mas Nadiem. Dia ingin mensejahterakan tapi anggarannya tidak. Mungkin Pak Zen, apa sebenarnya kuncinya Pak untuk membenahi masalah pendidikan ketika PGRI atau guru ini dengan tema tahun ini guru bangkit dan pulihkan pendidikan, tetapi di sisi lain masih saja ada hal-hal yang kalau boleh saya bilang klasik ya, permasalahan klasik yang terus dihadapi setiap tahun. Ya susahnya saya tidak mengambil kebijakan dalam arti yang gedok gitu. Ya pandangannya sebetulnya kan ya ini kita mencoba untuk mempermudah sesuatu yang mestinya mudah tapi menjadi sulit gitu ya. Jumlah guru berapa, ya kan? Yang PNS berapa, yang honorer berapa, yang swasta berapa. Komitmen utamanya hari ini adalah bagaimana supaya mereka ini tidak lagi mempersoalkan lagi soal kesejahteraan mereka. Tetapi saya harus terus mendorong soal komitmen seluruh guru, entah ini tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, tapi di awal sudah ada komitmen bersama soal itu gitu. Sehingga ketika seseorang ini sudah memproklamirkan diri menjadi seorang guru, mereka sudah tidak lagi berpikir, karena mereka belajar di kependidikan itu juga dengan modal, dengan niat untuk menjadi guru. Nggak mungkin dia di UPGRIS atau di UIN yang bidang pendidikan itu mau jadi tukang ojek, mau jadi tukang malah apa gitu kan. Mereka jadi ingin jadi guru dan ingin mengabdikan diri, dan itu cita-citanya gitu. Maka ketika sudah memiliki niat itu dan kemudian mereka sudah mengajar, maka status profesinya itu harus jelas dipertegas dengan 2 hal tadi itu. Yang pertama soal
profesionalisme atau kompetensinya itu, saya kira soal kompetensi mereka sudah sarjana kependidikan. Silakan kalau mau disesuaikan juga kembali dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, termasuk revisi tadi soal akan dilatih melalui PPG dan sebagainya, silakan. Tapi sekali lagi soal PPG kebijakan ini juga tidak karu-karuan. Antara dinas dengan Kementerian Agama beda. Di dinas lebih simpel, Kementerian Agama tidak harus dilatih selama 3 bulan, mereka terjun ke lapangan dan sebagainya, meninggalkan keluarga, bahkan sampai ada yang meninggal. Ini sangat mendramatisir menurut saya itu. Udahlah, guru mereka sudah mengajar, apalagi ya teman-teman yang sudah mengabdi lama, teman-teman guru swasta yang mengabdi lama, teman-teman guru honorer yang di sekolah-sekolah negeri yang sudah sejak PP 48 tahun 2005 sampai sekarang, secara usia mereka sudah tidak mungkin dengan cara apapun mau diangkat. Kan tinggal bagaimana pemerintah hadir, memberikan porsi anggaran khusus kepada mereka, entah kalau dengan sertifikasi nggak bisa, ya dengan P3K yang sudah 3 tahun, 4 tahun yang lalu disuarakan, tapi sampai sekarang mereka tidak bisa. Tidak harus ada passing grade. Boleh, saya kira passing grade itu boleh, atau tes seleksi itu silakan boleh, tapi harus memerhatikan teman-teman yang sudah mengabdi atau pengabdian yang lama itu menjadi bagian yang prioritas untuk diprioritaskan diangkat menjadi P3K. Kalau seperti itu kan luar biasa. Gimana? Tergantung kepala daerah ya. Support dari Dewan, Pak. Kalau tergantung kepada kepala daerah ini kan mau nggak mau kepentingan politik yang berbicara. Gini Mas, semalam saya dapat informasi dari Kemendagri. Jadi sistem penganggaran kita ini menurut saya masih membebankan kepada daerah, tetapi tidak proporsional. Misalnya begini, tadi saya sempat singgung sedikit gitu. Beda dengan di Jepang, bahwa porsi anggaran dari pusat atau APBN itu lebih kecil dibandingkan dengan porsi anggaran yang dialokasikan di kabupaten kota atau daerah gitu. Nah, di Indonesia itu yang dialokasikan di daerah itu hanya sekitar 30%. Artinya 69%, sekian itu dikelola oleh pusat. Sepanjang sistem penganggarannya masih seperti ini, saya yakin kabupaten kota dengan fungsi tugas yang sangat banyak, khususnya di bidang pendidikan, termasuk 8 standar nasional pendidikan itu yang segera harus dipenuhi. Tanpa anggaran yang besar dari APBN, tanpa komitmen soal 20% itu pure untuk kepentingan pendidikan, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa selesai. Saya kira begini Mas, soal P3K tadi juga saya agak keras soal ini. Kenapa? Karena dari awal itu sudah sering disampaikan bahwa 3 tahun yang lalu bahwa seluruh guru nanti yang tidak sertifikasi atau non ASN atau non PNS mereka akan di P3K-kan sebagai bentuk komitmen mesejahterakan mereka. Masalahnya kan sampai sekarang itu komitmen itu belum jalan gitu loh Mas. Kalau maksudnya belum jalan itu belum maksimal gitu. Masih di angka 100, 200, 300, sementara jumlah kita yang non PNS itu hampir 1 juta lebih kan, 1,3 juta. Itu sampai kapan? Saya masih menunggu komitmennya Mas Nedim 2023 akan diangkat semua. Tapi kalau polanya masih seperti ini, artinya itu tidak mungkin bisa terselesaikan. Belum lagi Mas, saya juga harus nyinggung. Baiknya polanya gimana Pak? Kalau supaya terselesaikan? Polanya harus ada komitmen 3 kementerian ini, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, Mendagri, dan Menteri Agama. Jumlah guru yang tidak ASN itu ada honorer dan swasta, nanti kebijakannya seperti apa, diangkat semua P3K dengan sistem seleksi atau apapun lah syarat administrasi yang tidak mempersulit mereka. Mereka sudah mengabdi cukup lama Mas. Itu sudah bukti kan? Sudah bukti bahwa komitmen mereka untuk mendidik itu sudah luar biasa. Bahkan ada yang sudah usianya 50 tahun, ada yang sampai lebih dan sebagainya. Masa harus diuji kompetensi? Masa harus diangkat berdasarkan passing grade? Sudah begitu, sudah sudah lulus passing grade, formasinya tidak ada. Itu kan ngeri. 2 tahun yang lalu rame kan teman-teman honorer yang menunggu, belum ada kepastian kapan saya segera di P3K-kan, lalu kemudian juga formasi swasta dibuka, tapi mereka tidak dikembalikan di sekolahnya masing-masing atau sekolah asal, tapi diformasikan di sekolah negeri, sementara di negeri itu ada teman-teman guru honorer. Ini kan sampai ada laporan juga dari daerah, ada guru honorer yang hanya dapat 0 jam, padahal mereka kan tergantung dari jam itu. Lalu gimana nanti nasib mereka? Nah, yang seperti ini tidak boleh terjadi. Saat ini tinggal 1 tahun, oleh karena itu komitmenlah. Ayo komitmen. Guru-guru ini sudah tidak kuat sebetulnya kalau mereka mau bilang aku mau keluar jadi guru, nggak mungkin, karena mereka sarjana kependidikan gitu. Makanya banyak laporan dari teman-teman yang ya guru status profesi, ya status pengabdian, iya, tapi saya tidak mungkin hidup hanya dari guru. Nah,
Kalau pikirannya sudah seperti itu guru, karena dia punya pikiran harus menambah kebutuhan keluarga kan, ketahanan keluarga, harus mencari rumput lain dan sebagainya. Di sini dari situ kan kita kemudian melihat, wah kalau banyak guru juga kondisi masih seperti ini, bagaimana dia bisa menyampaikan pembelajaran secara maksimal kepada anak didiknya, sementara mereka pikirannya masih harus memenuhi kebutuhan keluarga. Ini tidak boleh kembali ke depan. Tahun depan harus ada kepastian soal angka 1,3 juta guru itu dengan komitmen anggaran 20% itu, dengan sistem rekrutmen yang lebih tegas, cepat, satset ya, bahasanya itu ya Mas, sehingga mereka tidak lagi menunggu dalam ketidakpastian itu. Saya sepakat dengan Pak Budi tadi, sudah dilakukan dan sebagainya, tapi bagi kami di DPR Pak, itu lambat Pak, lambat dan harus terus kita dorong secepatnya. Ini tugas saya di DPRD. Saya kira dengan parlemen masyarakat, dengan panjenengan-panjenengan ini, nggak pada mau ngomong sebetulnya teman-teman itu. Kadang-kadang kan takut nanti dicatat atau apa. Nah, disampaikan kepada kami, dan kami itu juga saya kira sering juga komunikasi dengan teman-teman di Komisi 10, Komisi 2. Kalau urusannya soal anggaran, ya hadirkan Kementerian Keuangan, rapat dengar pendapat bersama-sama kan dengan Komisi 10. Kita dengan Mas Duto juga sering komunikasi dengan Komisi 8. Jangan dilupakan juga loh ya teman-teman guru madrasah yang swasta, meskipun jumlahnya banyak, mereka juga punya andil loh ya untuk membantu mencerdaskan anak ini. Tapi 3 tahun ini nggak ada, formasinya 2023 nggak ada. Bahkan kemarin di Kementerian Agama sampai ngomong, lambat ya, Kementerian Agama. Kalau di Kementerian Pendidikan dapat sekian persen, saya sisanya ada berapa dikasih, masih ngemes-ngemes kayak gini kan sedih itu situasi seperti ini. Saya jumlahnya mereka juga nggak banyak sebetulnya. Nah sekali lagi Mas, berharap betul dalam konteks ini di momen Hari Guru, saya kira teman-teman PGRI perjuangannya juga sudah maksimal, juga teman-teman yang lain, kita mendorong semaksimal mungkin agar perhatian negara kepada guru-guru tanpa ada dikotomi negeri swasta betul-betul mulai muncul dengan sungguh-sungguh gitu loh. Jadi tidak kalau maaf ya, kalau soal infrastruktur Pak Jokowi hebat lah, soal yang lain juga hebat. Hanya soal pendidikan ini yang saya harus terus memberikan masukan kepada beliau. Bukan mungkin beliau paham dan tahu detail, tapi ya sekali lagi biasanya persoalan di lapangan dan politik di daerah ya, di Provinsi Jawa Tengah tadi lumayan bagus Mas kita. Untuk provinsi kita di Jawa Tengah 8,1 triliun. Saya melihat postur anggarannya juga perhatiannya kepada teman-teman guru juga tanpa ada dikotomi, meskipun angkanya masih ada disparitas, tapi saya kira luar biasa. Tapi di daerah kabupaten kota ngeri Mas, dikdas dari ini guru-guru PAUD, kemudian SD yang gajinya masih 300.000, 200.000. Saya nggak bilang itu gaji, mungkin ya sekitar untuk ganti bensin, kuota. Karena dia punya kesibukan lain, jadi apalah pedagang atau onlinean atau apapun yang kadang-kadang kalau kita cerita seperti ini di hadapan mereka itu, dia sering saya kira menangis. Maka tanggal 3 betul Pak Budi sampai kita sudah sering menyampaikan sebelumnya, tapi saya kira perlu Pak satu hal Mas. Gimana? Saya ingin mengajak melalui media ini gitu, soal kembali kita harus mengingatkan soal komitmen kebangsaan. Saya kira beliau saya kira harus berada di garda terdepan termasuk kita Mas, karena beberapa catatan kami di DPRD, bahkan kemarin kita dapat keluhan juga dari teman-teman di Sragen ya, juga beberapa daerah ada beberapa survei-survei tentang komitmen kebangsaan ini harus digelurakan kembali. Dengan cara apa? Yaitu yang saya sebut di awal, problem soal kompetensi, soal profesionalisme. Kadang-kadang guru itu taunya ini bagus, ini islami, ini agamis, tanpa melihat agama ya Mas. Tapi di sisi lain ini keluar jauh dari nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai toleransi dan sebagainya. Itu yang kita dorong kepada teman-teman di momen Hari Guru ini. Ayo, meskipun kalian bukan guru agama, bukan guru PMP atau PPKN, tapi punya tanggung jawab, komitmen bersama, jaga NKRI ini, jaga bangsa ini jangan sampai terpecah belah, hancur, atau mendoktrin atau memberikan injeksi apapun yang arahnya untuk memecah belah. Salah satu yang disetujui PGRI di RUU